If you give up now, I can ensure that you'll serve the minimum. I'm thinking When you 3 get out, you'll have $2 million. It's all fucked up. Do not make a move. Keep your men Talk back. to me about these interests that you're in here to protect. Gak semua hal bisa diukur dengan uang, karena pada dasarnya uang hanyalah kertas dan logam. Sayangnya orang-orang yang serakah hanya peduli pada dirinya sendiri. Mereka gak sadar kalau lama-lama bisa diperbudak oleh uang. Oleh karena itu, butuh seseorang yang bijak untuk menggunakan uang menjadi sesuatu yang berarti. Karena pada akhirnya orang lain hanya mengingat jejak kebaikan kita, bukan seberapa banyak uang yang berhasil kita kumpulkan. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Gua nyuruh nonton sambil istirahat, jangan kebalik, oke? Laki-laki ini namanya Dalton Russell. Dia adalah dalang dari perampokan Bank Manhattan Trust. Dia telah merencanakan perampokan ini sejak lama. Jadi semuanya telah dipikirkan dengan matang karena ia tidak hanya mengincar uang. Saat hari perampokan tiba, Dalton dan kawan-kawannya memasuki bank dengan menyamar sebagai tukang cat. Awalnya petugas nggak mencurigainya sehingga Dalton bisa leluasa melaksanakan tugasnya. Untuk mengantisipasi soal keamanan, Dalton pun menembakkan gelombang inframerah melalui senter yang berhasil membuat 2 kamera CCTV mati saat itu juga. Dan karena aksinya ini, identitas Dalton bersama teman-temannya gak akan terdeteksi oleh polisi. Setelah Dalton menyelesaikan tugasnya, ia disusul oleh 3 kawannya yang bersenjata. Dan dalam waktu singkat, mereka langsung mengendalikan semua orang yang ada di bank. Everybody get down on the fucking floor! Shot! 1, 2, Put your fucking hands down! get your face on. My friends and I are making a very... Setelah itu, Dalton pun menyuruh semua sandera untuk berkumpul di bagian tengah bank. Mereka diminta mengumpulkan semua ponsel supaya tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Akan tetapi ada satu orang yang menolak perintah itu. Dia adalah Peter Hammond, manajer bank tersebut. Peter berbohong telah meninggalkan ponselnya di rumah. Namun Dalton lebih pintar lagi. Ia memeriksa beberapa ponsel yang udah dikumpulkan, kemudian ngecek nomor kontak Peter. Dan setelah menemukannya, ia langsung menelpon nomor itu hingga terdengarlah bunyi HP Peter dari ruangannya. Begitu ketahuan bohong, Peter langsung merasa ketakutan. Ia berusaha minta maaf, namun Dalton tetap memberikan hukuman. Kejadian ini bisa jadi pelajaran untuk para sandera yang lain, bahwa mereka nggak boleh menolak permintaan para perampok ini. Setelah itu, Dalton pun menyuruh semua sandera untuk ganti baju. Dan karena ketakutan, tentu aja semua orang langsung menurutinya tanpa banyak protes. Namun ternyata ada seorang nenek yang gak ingin mengganti bajunya. Ia menganggap perampok itu gak sopan. Dan tanpa banyak kata, Dalton menyuruh temannya untuk menggiring tuh nenek pergi dari tempat itu. Suasana penyanderaan pun kembali terkendali. Dalton kemudian mengelompokkan mereka dalam beberapa ruangan dengan baju yang sama persis, sekaligus kain penutup wajah. Jadi orang-orang yang ada di sana tidak akan bisa mengenali wajah satu sama lain. Sementara itu, seorang polisi yang sedang berpatroli di luar melihat Bank Manhattan mengeluarkan asap. Ia pun segera menyadari bahwa ada yang gak beres dengan bank ini. Dan saat ia ingin memeriksanya, anak buah Dalton mengancam polisi tersebut untuk tidak mendekati bank, karena saat ini hidup para sandera berada di tangannya. Oleh karena itu, polisi ini pun segera menghubungi teman-temannya untuk mendapat bantuan. Laporan pun segera diterima di kantor pusat. Berhubung perampok bank tengah menyandra para korban, kepolisian pun mengirimkan Kate sebagai detektif yang akan jadi juru bicara untuk menyelamatkan para sandera. Dalam waktu singkat, para polisi pun berkumpul di Bank Manhattan sesuai prosedur yang berlaku. Mereka segera memasang garis polisi dan memberikan batas supaya para warga gak ikut mengganggu dan kepo dalam proses penyelesaian kasus ini. Hernandez, I got a perp inside with a gun. He claims he's got some money. We gotta keep this secure. Colin. Let's go. Set him up. Barricade, go.
Sarge, I got Sergeant Collins over here. He called us in. Gak lama kemudian kasus penyanderaan Bank Manhattan ini pun sampai di telinga Arthur Case, direktur bank tersebut. Anak buahnya melaporkan jika kini banknya telah dirampok dan semua orang yang ada di sana sedang jadi sandera. Akan tetapi ada sesuatu yang lebih dikhawatirkan oleh Arthur, yaitu kotak deposit nomor 392 yang menyimpan barang pribadinya. Sayangnya sampai sekarang belum ada laporan mengenai kondisi bank karena para polisi belum bisa memasuki bank tersebut. Karena merasa khawatir, akhirnya Arthur Case menghubungi Madeleine White atau yang akan kita panggil Nona White. Dia adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyelamatkan barang-barang rahasia milik orang-orang penting. Dan dalam perjanjian ini, Nona White diminta untuk memastikan kotak deposit nomor 392 itu tidak dicuri oleh para perampok. Arthur juga berpesan bahwa ia bisa membayar berapapun pada perampok itu asalkan mereka nggak mengambil kotaknya. Nona White pun penasaran dengan isinya, tapi sesuai kontrak kerjanya, Arthur Case nggak akan memberitahunya. Dia hanya mengaku bahwa benda itu adalah barang yang sangat penting. Sementara itu di Bank Manhattan, akhirnya detektif Kate sampai di sana dan langsung bekerja sama dengan Kapten John. John kemudian melaporkan bahwa ia telah memeriksa CCTV. Sayangnya mereka tidak bisa menemukan identitas perampoknya karena rekamannya hilang. Para perampok jenius itu telah menyiapkan semua sehingga mereka tidak akan bisa terlacak. Lalu John juga mengatakan bahwa para sandera tidak bisa dihubungi, sehingga kemungkinan para perampok itu juga menyita ponsel mereka. Dan untuk selanjutnya, John masih mengerahkan seluruh anak buahnya dan bersiaga di area sekitar Bank Manhattan. Sementara itu, Dalton dan kawan-kawan mulai mencari berlian yang sudah mereka incar sejak lama. Namun mereka justru menemukan sesuatu yang lebih menarik dibandingkan berlian itu. Setelah itu, Dalton mulai melepaskan sandera mereka satu persatu. Tapi sandera itu pun dilepaskan untuk menyampaikan pesan pada polisi bahwa mereka membutuhkan makanan. Sementara itu, sebagai juru bicara, Kate berusaha mendekati para perampok. Ia ingin mengupayakan pembicaraan untuk bernegosiasi menyelamatkan sandera. Namun para perampok itu tidak menghendaki adanya negosiasi, sehingga mereka langsung menutup pintu. Akhirnya polisi pun memutuskan untuk mengirim makanan, namun diam-diam mereka memasang penyadap suara agar bisa mendengar pembicaraan para penyandera di dalam bank. Beberapa saat kemudian mereka berhasil mendengarnya. Saat itu para polisi memastikan bahwa para perampok tidak menggunakan aksen Amerika. Awalnya mereka mengira kalau para perampok memakai bahasa Rusia. Tapi saat mendatangkan orang yang berbahasa Rusia, suara yang mereka dengarkan ternyata bukan bahasa Rusia. Kemudian mereka menduga bahwa itu adalah bahasa Eropa Tengah dan kemungkinan bahasa Armenia. Setelah itu, polisi pun memanggil salah satu warga yang kemungkinan mengetahui bahasa tersebut, dan ternyata itu adalah bahasa Albania. Sayangnya warga itu juga nggak bisa berbahasa Albania sehingga ia harus memanggil mantan istrinya yang menyebalkan untuk menerjemahkannya. Dan begitu wanita itu datang, ternyata suara itu bukan sesuatu yang penting karena ia hanya diperdengarkan setiap hari seperti kalimat doktrin wajib yang harus didengar oleh anak sekolah di Albania. Dari sini Kate baru menyadari kalau para perampok itu sudah mengetahui bahwa mereka disadap. Sehingga perampok itu memperdengarkan suara lain untuk membohongi polisi. There's a tape of him discussing how Albanian people are sure great. about that? I had to listen to all this nonsense in school. Gak lama kemudian Nona White datang ke Bank Manhattan. Sebagai negosiator tingkat tinggi, ia mendapat jaminan keamanan dari wali kota. Ia pun menemui detektif Kate yang bertindak sebagai juru bicara kasus penyanderaan ini. Akan tetapi Nona White menjelaskan bahwa ia tidak ada kaitannya dengan para sandera. Dia hanya ingin menunaikan tugas dari Arthur Case untuk sesuatu yang penting. Selebihnya ia nggak akan ikut campur karena bukan bagian dari kontrak kerjanya. Awalnya Kate tidak mengizinkan Nona White memasuki bank karena terlalu berbahaya. Namun Nona White berjanji bahwa ia akan meminta wali kota untuk menaikkan pangkat Kate di kepolisian. Jadi akhirnya Kate pun memberikan akses untuk Nona White. Setelah itu Kate menyuruh Nona White untuk menunggu. Kemudian Kate melanjutkan negosiasinya dengan para perampok.
Kali ini Dalton CS meminta sebuah bus dan pesawat jet. Ia berjanji akan membebaskan para sandera jika polisi menuruti permintaannya. Namun tentu saja tidak semudah itu. Kate harus mengetahui motivasi para perampok itu melakukan hal ini. Apalagi dia menyandra semua orang, sehingga ancamannya tidak boleh dianggap main-main. Akan tetapi para perampok itu gak ingin menjelaskan. Ia justru mengajak bermain tebak-tebakan karena ia sebenarnya sedang mengulur waktu. Hingga waktu makan malam pun telah tiba, para perampok itu kembali menginginkan makanan. Akhirnya pada kesempatan inilah Kate mengizinkan Nona White masuk ke bank. Sebelumnya Kate memberitahu perampok bahwa ada orang lain yang ingin menyelamatkan asetnya. Setelah itu Nona White menjelaskan bahwa dia bukanlah pegawai bank dan juga bukan polisi. Ia hanya pihak luar yang ingin bekerja dan tidak ada urusannya dengan para sandera. Jadi akhirnya perampok itu pun mengizinkan Nona White untuk memasuki wilayahnya. Nona White pun kemudian dijaga dengan sangat ketat. Sebelum memasuki bank, ia diawasi oleh para polisi. Dan begitu masuk ke gedung itu, ia harus dipastikan tidak membawa senjata apapun. Beberapa saat kemudian Nona White berhadapan dengan Dalton. Ia pun segera menyampaikan maksud kedatangannya, sekaligus menyampaikan pesan Arthur untuk mengamankan kotak deposit nomor 392. Nona White juga berjanji akan memberikan $2 juta seandainya perampok itu menyerahkan kotak deposit dan membebaskan para sandera. Begitu mendengar harga yang cukup fantastis, Dalton pun bertanya mengapa Arthur ingin melindungi kotak itu. Dan dari sini ia menyadari bahwa Nona White sebenarnya tidak mengetahui apa yang harus ia ambil. If you give up now, I can ensure that you'll serve the minimum. I'm thinking When you 3 get out, you'll have $2 million. Talk to me about these interests that you're in here to protect. Dalton pun bercerita jika kesuksesan Arthur berawal dari kerjasamanya bersama Nazi. Ia mengorbankan keringat dan darah orang lain untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan untuk itulah Arthur berusaha melindungi kotak deposit ini supaya rahasianya tetap terjaga. Dan setelah mendengar penjelasan Arthur, Nona White tampak terkejut. Namun setelah itu, Dalton memberikan sebuah amplop yang merupakan salah satu isi dari kotak deposit itu. Ia pun berbohong bahwa benda itulah yang ingin dijaga oleh Arthur Case. Beberapa saat kemudian Nona White keluar dari gedung dan langsung disambut oleh Kate. Nona White kemudian menyimpulkan bahwa perampok itu tidak menginginkan uang dan tidak mengincar nyawa. Sayangnya Nona White tidak mengetahui hal itu. Dan yang jelas para perampok ini tidak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang. Pernyataan Nona White ini sebenarnya selaras dengan para sandera yang berhasil diinterogasi. Mereka semua mengaku bahwa para perampok tidak menyiksa mereka. Bahkan seorang anak bernama Brian pernah berbicara dengan salah satu perampok. Dan Brian mengaku jika para perampok itu adalah orang-orang yang baik. Akhirnya Kate dan Kapten John pun berunding. Mereka ingin tahu apa alasan perampok itu sebenarnya. Dan oleh karena itu Kate memutuskan untuk menuruti permintaan perampok ini dan menyediakan bus serta pesawat jet. Namun ia memastikan keselamatan para sandera sehingga ia pun meminta izin untuk masuk ke gedung tersebut. Dan ternyata perampok itu memberikan aksesnya. Beberapa saat kemudian Kate berjalan dalam gedung. Sama seperti Nona White, ia diperiksa dengan sangat ketat untuk memastikan tidak ada senjata apapun. Awalnya semua itu berjalan lancar. Kate berusaha membangun obrolan dan ternyata perampok itu menanggapinya dengan baik. Dan saat mereka sudah sangat dekat, Kate tiba-tiba menyerang. Walk out the front door together, all the hard boys, cut the power. No hostages have been killed and there's no immediate threat. Dangerous hostage situation, I'll buy you a beer, my treat. Detective, but Hey! We done? Sayangnya serangan Kate itu gagal karena para perampok lain langsung waspada dan ia segera mengeluarkan Kate dari gedung itu dan menyerahkannya pada petugas. Setelah itu Kate langsung melapor kepada Kapten John dan memastikan bahwa para perampok itu bukanlah orang jahat. Ia juga tidak berniat menghabisi Kate padahal Kate udah jelas-jelas menyerangnya. Dan oleh karena itu Kate sama yakinnya dengan Nona White bahwa mereka sebenarnya punya motivasi lain. Jadi ia akan menuruti permintaan para perampok itu untuk menyediakan bus dan pesawat setelah keluar dari sana. Sementara itu di sisi lain, John dan teman-temannya merencanakan misi penyelamatan.
Mereka menyiapkan skenario terburuk untuk menghabisi para perampok seandainya mereka membahayakan orang-orang sipil. Akan tetapi dalam misi ini Kate justru tidak dilibatkan. Ia dianggap bukan bagian dari kepolisian bersenjata dan itu membuat Kate tersinggung. Dan untuk meredakan emosinya, Kate ingin menghirup udara segar. Ia pun bertemu dengan Sersan yang dulu melaporkan kasus ini pertama kali. Hingga Sersan itu berpesan kalau Kate dan teman-temannya harus menjaga bicaranya, karena mereka tidak tahu siapa saja yang bisa mendengarnya. Dan dari situ Kate menyadari bahwa mereka kemungkinan tengah disadap oleh para perampok. Akhirnya Kate membongkar posko darurat hingga ia menemukan alat penyadap. Kate pun kesal karena itulah alasan mengapa para perampok itu selalu selangkah lebih maju dibanding polisi. Kate lantas segera melepas penyadap itu dan melaporkannya pada Kapten John. It's all fucked up. Do not make a move. Keep your men back. Sayangnya Kapten John dan anak buahnya terlanjur berada di lapangan. Mereka siap beraksi melakukan serangan pada para perampok begitu berhasil membebaskan para sandera. Sementara itu Dalton dan kawan-kawan mulai rencananya. Mereka meminta para sandera untuk mengenakan penutup wajah dan berbaris keluar dari gedung. Diam-diam ia pun melakukan hal yang sama kemudian bergabung dengan orang-orang. Dan kedatangan para sandera ini pun segera disambut oleh pasukan Kapten John. Namun mereka menganggap para sandera ini adalah perampok hingga Kapten John pun menyuruh pasukannya mundur. Don't shoot! Don't shoot! Ceasefire! 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 Sesaat kemudian para polisi menyadari bahwa para sandera ini memakai baju serupa. Jadi para polisi pun tidak bisa membedakan sandera dengan para perampok. Sehingga mereka terpaksa harus memeriksa semua orang yang baru aja keluar dari sana. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, pihak polisian pun menyediakan bus untuk semua sandera. Namun mereka tetap memeriksa sandera satu persatu sebelum para sandera itu masuk ke dalam bus. Dan anehnya ketika polisi memeriksa Bank Manhattan Trust tidak ada uang yang hilang. Bahkan semua kotak deposito yang ada di sana juga masih lengkap. Kate pun semakin tidak mengerti dengan motivasi para perampok ini. Kate kemudian melaporkan semua hasil temuannya kepada atasan dan ternyata semua keterangan sandera itu mirip. Mereka mengaku kalau para perampok itu tidak melakukan kejahatan sama sekali selain menebar ketakutan dan ancaman semata. Dan sebagian dari sandera itu memang punya riwayat kriminal. Tapi Kate tidak punya alasan kuat untuk menghubungkan mereka pada kasus penyanderaan ini. Dan akhirnya setelah semua peristiwa menghebohkan ini selesai, polisi menutup kasusnya. Namun Kate tetap penasaran dan ia kembali memeriksa data-data bank hingga menemukan bahwa ada kotak deposit nomor 392 yang tidak tercatat di sana. Akhirnya Kate pun menghubungi Nona White untuk menanyakan ini kepada Arthur Case. Karena dulu Nona White diutus mengamankan kotak ini. Jadi keesokan harinya Nona White pun menemui Arthur. Berkat kepintaran White, Arthur akhirnya mengaku bahwa ia menyimpan cincin berlian Cartier yang dulunya milik perempuan Yahudi. Dari sini Nona White menyadari bahwa apa yang telah dikatakan oleh para perampok itu memanglah benar. Arthur Case adalah orang jahat yang hanya peduli pada kekayaannya sendiri. Sementara itu, Dalton dan kawan-kawan kini sudah dibebaskan. Mereka berhasil mendapatkan berlian yang udah diincar sejak lama. Dan sebenarnya Dalton ini telah mendapatkan cincin Cartier itu. Namun untuk saat ini, ia justru memberikannya pada Kate supaya detektif itu bisa mengusut kejahatan Arthur. Karena orang yang tega mengorbankan orang lain demi keputusannya sendiri memanglah pantas mendapat hukuman yang setimpal. Blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's
gonna make you not blue. Not blue. Blue too. That blue sort of way